Episode 5. Selimut. Dokter Adnan berlari ke dalam kamar Ayuna ketika mendengar jeritan gadis itu. Ayuna masih terus berteriak histeris di depan cermin sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. "Hei! Sadar!" panggil Adnan seraya mengguncang bahu Ayuna. Gadis itu membuka matanya, spontan tanpa sadar dia memeluk Adnan. "Ada setan di cermin," ucap Ayuna yang menyembunyikan wajahnya di dada Adnan. "Aku kan tadi bilang apa? Jangan melihat ke cermin." "Bandel banget sih," gerutu Adnan. "Habisnya aku penasaran," jawab Ayuna. Adnan merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya ketika Ayuna semakin mengeratkan pelukannya. "Ayuna, jangan semakin dieratkan begini pelukannya. Aku nanti hilaf," goda Adnan. Mendengar ucapan Adnan, Ayuna segera sadar dan melepaskan dirinya dari tubuh Adnan. "Maaf, nggak sengaja. Nanti kalau kita sudah nikah, biar kamu peluk aku sampai pagi, nggak apa-apa, aku ikhlas kok." "Pletak!" Ayuna menjitak kepala Adnan, "Ingat ya, kita hanya nikah kontrak." "Iya," ucap Adnan lalu hendak melangkah keluar. Dokter mau kemana?" "Mau melanjutkan tidur," jawabnya sambil terus berjalan. Ayuna berlari mengejar Dokter Adnan keluar. "Dok, tidur di dalam aja ya." "Aku takut, Dok," rengek Ayuna. "Terus aku tidur di tempat tidur sama kamu?" "Ya enggak lah, kasur kecil itu bawa ke dalam, dokter tidur di bawah." "Ya mau ya," bujuk Ayuna. "Iya sudah," ucap Adnan akhirnya mengalah. Ayuna tersenyum senang dan lega. Dia membantu Dokter Adnan membawa kasur kecil itu ke kamar. Setelah itu mereka pun tidur di tempat masing-masing. "Tidak usah lihat ke cermin," ucap Dokter Adnan mengingatkan sekali lagi. "Iya, bawel," keluh Ayuna. Mereka pun mulai tertidur. Beberapa jam kemudian, Ayuna terbangun. Dia melihat jam di ponselnya menunjukkan pukul 2 dini hari. Tiba-tiba Ayuna terasa ingin pipis. Ragu buatnya untuk keluar kamar. "Aduh, aku nggak bisa nahan pipis. Gimana nih?" Ayuna semakin gelisah, pasalnya rasa buang air mungil itu semakin besar. Dia pun turun dari ranjang, seketika rasa berani itu muncul saat rasa kebelet lebih mendominasi. Ayuna berlari ke kamar mandi dan menuntaskan hasratnya. Dia lalu bernafas lega ketika selesai buang air kecil. Namun, saat akan kembali ke kamar, rasa takut kembali mendominasi. Ayuna membuka pintu kamar mandi perlahan. Dia melihat keadaan sekitar nampak sunyi. Saat akan keluar, dia melihat Dokter Adnan keluar dari kamarnya dan berjalan hendak ke depan. "Loh, Dokter Adnan mau kemana? Jangan-jangan dia mau pulang," tebak Ayuna lalu berlari mengejar Dokter Adnan. "Dokter!" panggil Ayuna. Tetapi Dokter Adnan terus berjalan tanpa menoleh. "Dokter! Tunggu!" teriak Ayuna lebih keras. "Dokter!" Adnan berhenti kemudian berbalik ke arah Ayuna. Nafas Ayuna memburu seketika melihat wajah Dokter Adnan adalah wajah kuntilanak yang pucat dan hitam di daerah mata. Kuntilanak itu tertawa dengan menampakkan gigi runcingnya. Sulit buat Ayuna menelan ludahnya. Dia lalu memaksakan kakinya untuk berlari masuk ke dalam. Kuntilanak itu melayang-layang mengejarnya. Ayuna berlari sambil menangis, dia lalu membuka pintu kamar dan membantingnya. Dengan nafas yang tersengal-sengal Ayuna berdiri di balik pintu kamarnya. Dia berusaha menelan salivanya, menetralisir jantungnya kembali. Ayuna seketika luruh ke lantai masih dengan nafas yang sedikit memburu. Dia lalu merangkak maju ke kasur tempat Dokter Adnan tidur. Kaki Ayuna sudah tidak kuat lagi untuk berdiri berjalan. Dia lalu masuk ke dalam selimut Dokter Adnan, dan mengambil posisi tidur yang aman di samping laki-laki itu. Tiba-tiba tangan kekar Dokter Adnan menarik tubuhnya ke dalam dekapannya. Pikiran Ayuna kacau, dia pun tidak berontak ketika Dokter Adnan memeluknya. Ayuna bahkan menyembunyikan wajahnya di dada bidang sang dokter. Sampai akhirnya dia pun terlelap kembali. Subuh menjelang. Adnan merasakan kehangatan dalam tidurnya. Dengan mata terpejam dia meraba-raba sesuatu yang ada dalam pelukannya. "Kenapa ada hidungnya? Ada bibirnya juga?" tanya Adnan dalam hati.
Adnan membuka matanya perlahan melihat sosok yang dia peluk. Astagfirullahaladzim. Seru Adnan seraya bangun dari tidurnya. Dia duduk menjauh dari Ayuna. Kenapa dia bisa ada di tempatku? Adnan bertanya-tanya melihat Ayuna di depannya. Apa gadis ini punya kebiasaan tidur berjalan? Adnan lalu mencoba membangunkan Ayuna. Ayu, bangun. Yu bangun. Adnan menepuk-nepuk pipi Ayuna lembut. Gadis itu menggeliat, lalu membuka matanya perlahan. Matanya membulat ketika melihat sosok Adnan di depannya. Kenapa kamu bisa tidur di tempatku? Tanya Adnan. Ayuna segera bangkit dari tidurnya, duduk lalu mengingat kembali kejadian semalam. Kamu punya kebiasaan tidur berjalan? Tanya Adnan kembali. Ayuna menggeleng pelan. Terus kenapa kamu bisa tidur di tempatku? Semalam aku rasa pipis. Aku ke kamar mandi, begitu mau kembali ke kamar, aku lihat dokter keluar dari kamar jalan ke depan. Aku ikutin terus aku panggil-panggil ternyata itu bukan dokter. Aku lalu dikejar-kejar sama si kuntilanak. Sampai di kamar aku lemas, kakiku nggak bisa jalan lagi. Aku merangkak tidur di sini. Maaf ya. Adnan menarik nafas lega. Oke nggak apa-apa. Setidaknya bukan aku yang salah. Lia, tapi dokter untung karena sudah meluk aku, sambung Ayuna sembari bangkit dari duduknya. Ya aku kira bantal guling. Huf harus mandi kembang aku, plus air suci, ucap Ayuna sambil mengambil baju gantinya di lemari. Emang kenapa? Karena habis dipeluk sama dokter. Memangnya aku apaan? Pakai mandi kembang dan air suci segala. Demit, jawab Ayuna lalu berlari ke kamar mandi. Ayuna. Selesai sholat subuh berjamaah, mereka lalu keluar untuk mencari sarapan sekaligus menghirup udara di subuh hari. Melihat Ayuna yang tertidur di mobil, timbul satu kejahilan dari Adnan, tiba-tiba saja dia rem mendadak. Membuat kepala Ayuna terbentur kaca mobil. Au, pekik Ayuna sambil memegang kepalanya. Sementara Adnan tertawa melihat Ayuna yang kesakitan. Apaan sih, Dok? Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Ayuna lalu mencubit lengan Adnan. Au, sakit Yuna, jerit Adnan. Makanya, minta maaf nggak? Lia, iya maaf. Ayuna lalu melepaskan cubitannya. Lagian ya Neng, habis sholat subuh itu nggak boleh tidur. Banyak penyakit yang menghampiri. Ia tahu. Kalau tahu, kenapa tidur? Hilaf. Hadewu, hilaf kok keterusan. Dok, kita ini di jalan mana? Kok sepi banget? Adnan melihat sekeliling. Lalu dia menepikan mobilnya. Ini kok hutan semua ya? Tanya Adnan. Perasaan di sekitar rumah kontrakanku banyak penjual makanan. Terus nggak hutan kayak gini? Dokter tadi ambil jalan lewat mana sih? Tunggu sebentar. Sepertinya kita dikerjain. Dikerjain gimana? Sekarang tutup mata kamu. Aku akan kembalikan kita ke jalan semula. Jangan lupa baca ayat kursi dalam hati. Ayuna mengikuti perintah Adnan. Dia menutup matanya dan membaca ayat kursi. Lalu terdengar suara Adnan membaca potongan ayat Al-Quran. Ayuna tidak tahu itu surah apa, dia hanya mendengar bacaan Dokter Adnan yang begitu fasih. Kemudian Dokter Adnan melanjutkan membaca ayat kursi. Tiba-tiba Ayuna merasakan hembusan angin dingin membuat bulu kuduknya merinding. Tidak lama setelah itu suasana terasa hening sudah tidak terdengar lagi suara Dokter Adnan. Dok! Panggil Ayuna dengan tetap memejamkan matanya. Buka mata kamu, perintah Adnan. Ayuna membuka matanya, dan terkejut ketika melihat posisi. Mereka berada di halaman rumah kontrakan. Kok kita berada di sini? Tanya Ayuna. Iya kita dikerjain. Jadi kita tadi itu hanya jalan di sekitaran sini saja. Terus sekarang gimana? Sudah terang, masih tetap mau cari sarapan? Ya iyalah dok, aku lapar. Dengan mengucapkan bismillah Adnan mulai menjalankan kembali mobilnya. Baru beberapa meter mobil mereka jalan, tiba-tiba seekor kucing hitam melesat cepat di depan mobil mereka. Ciit. Apalagi itu dok? Bersambung.